Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujai dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan alat media dan pendidikan Islam. Pengertian alat media dan pendidikan Islam. Alat adalah barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud. Sedangkan alat pendidikan Islam yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan, termasuk di dalamnya metode pendidikan Islam. Dilanjutkan dengan pentingnya alat pendidikan Islam. Pentingnya alat pendidikan Islam itu didasari oleh hadis Nabi SAW, yaitu kami para nabi diperintahkan untuk menempatkan seseorang pada posisinya, berbicara kepada mereka sesuai dengan kemampuan akhirnya. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidik dalam menyampaikan materi atau bahan pendidik Islam kepada anak didik harus benar-benar disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak didik tersebut. Dilanjutkan dengan landasan penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa landasan tentang penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Yang pertama, landasan filosofis. Perkembangan konsep media pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran atau alat bantu visual. Dalam landasan filosofis ini, belajar dihargai harkat kemanusiaannya. Jika guru menganggap siswa sebagai manusia yang mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda, maka baiknya menggunakan media hasil teknologi atau tidak, proses pembelajarannya tetap dilakukan dengan pendekatan humanisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Dari hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran dapat dikemukakan antara lain hal-hal berikut. Yang pertama, belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Dan yang kedua, tentang persepsi dari anak didik itu sendiri. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan teknologis. Istilah teknologi dalam pembelajaran ini artinya ia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengefektifkan proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan empiris. Dalam landasan ini menekankan pada pemilihan dan penggunaan media belajar itu didasarkan karakteristik orang yang belajar dan medianya. Dilanjutkan dengan jenis alat atau media dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan atau knowledge dan penanaman nilai atau value, sudah barang tentu memerlukan alat yang relevan. Para ahli telah mengklarifikasikan alat atau benda media pendidikan kepada dua bagian, yaitu yang pertama, alat pendidikan yang bersifat benda. Menurut Zakia Derajat, alat pendidikan yang berupa benda meliputi Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah, dan juga benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dan gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, animasi, juga gambar-gambar yang diproyeksikan seperti video. Dan audio recording, alat yang didengar seperti kaset, tip, dan radio. Yang kedua yaitu alat pendidikan yang bukan benda. Alat atau media yang bukan berupa benda diantaranya keteladanan, perintah atau larangan, ganjaran, dan hukuman. Lanjut, pengaruh alat dan media dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, alat atau media itu jelas diperlukan, sebab alat atau media pengajaran itu mempunyai peranan yang besar,
yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan alat atau media itu diantaranya: 1. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang memperjelas materi pelajaran yang sulit. Yang kedua, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. Dan yang kelima, menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera, melatihnya memperhalus perasaan dan cepat belajar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.